PKI-nya sudah nggak ada, tapi ideologinya masih ada gitu. Dalam pidatonya di tahun 65 bahkan Soekarno mengatakan, saya punya filenya kan, Pancasila itu tidak semestinya dibenturkan dengan komunis kan gitu. Dan saya tidak mau anak orang yang mengaku anak tapi tidak kiri, itu kan ucapan dari Soekarno. Dan ideologi itu sampai hari ini tidak mati dengan berbagai macam modifikasi tentunya ya. Kalau disebutkan bahwa al-haqqu la yurahu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak ditentukan dengan pengakuan-pengakuan dari orang-orang tertentu. I'rifil haqqa, ketahuilah kebenaran, maka kamu akan tahu siapa yang berada di situ. Sama juga kebatilan juga begitu. Pahami kebatilan, maka kamu akan paham siapa orang-orang yang berada dalam kebatilan itu. Pahami makna komunisme, maka kamu akan paham siapa orang-orang itu. Nah, komunisme ini sebuah ideologi yang belum mati, ya, belum mati di Indonesia. Cuma dikumpulkan di Pulau Buru kok. Malah jadi tambah yang tadinya nggak paham jadi tambah paham. Nggak ada upaya untuk, ya cuma begitu aja. Dan itu diucapkan langsung oleh pelakunya, ya, bahwa ideologi tidak akan mati. Ya. Itu Rifka Ciptaning bilang gitu, aku bangga jadi anak PKI. Nah, ada berapa juta hari ini, ya, apalagi yang namanya al-kufru, kata para ulama, al-kufru millah wahidah, kekufuran itu satu millah sama, meskipun namanya macam-macam, tapi sama aja itu. Jadi yang jelas kita ditunjukkan dengan sangat jelas ketika pemimpin partai ini mengatakan bahwa para ulama yang menyebutkan ancaman-ancaman di akhirat sebagai cerita-cerita dongeng masa depan, padahal mereka belum pernah hidup mengalaminya, kan gitu. Bahkan Cak Non, MH Yunadi pun mengatakan secara formal orang ini kafir. Lebih kafir daripada iblis. Iblis itu kenapa cari teman banyak? Karena dia yakin di akhirat nanti dia disiksa, dihukum. Dia minta Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari dibangkitkan. Dia percaya dengan hari dibangkitkan. Lah orang ini malah nggak percaya. Secara teori lebih kafir daripada yang ngajari kafir. Lebih kafir daripada Yahudi. Yahudi itu percaya dengan hari akhirat, makanya mereka merasa adanya Mesias, sang juru selamat, supaya selamat di dunia dan akhirat. Orang Nasrani itu percaya adanya penebusan dosa, berarti dia percaya dengan akhirat. Nah orang ini malah nggak percaya dengan akhirat. Apa coba kalau bukan ideologi ateis itu, walaupun dia ngaku Muslim, tapi kan pengakuan itu tidak cukup, ya. Fakta sehari-hari menunjukkan itu, dan ini bukan satu orang, ya. Itu saya melihat itu bukan satu orang, ya, sekelompoknya begitu, ya. Saya katakan demikian, memang faktanya begitu, ya. Dalam buku The Crash of Civilization, Samuel Huntington menyebutkan bahwa dari judulnya aja adalah perbenturan peradaban. Nah, peradaban itu adalah peradaban merah atau komunis, ada peradaban hijau Islam, peradaban biru Barat, ya. Ada peradaban kuning yaitu Cina, Jepang dan sebagainya. Kemudian coklat muda Hindu. Dan ternyata Nabi sudah menyebutkan Hindu adalah pertempuran yang paling dahsyat. Orang yang gugur di pertempuran itu adalah syahid yang paling baik, ya. Sipit disebutkan kiamat tidak akan datang sebelum kalian berperang dengan bangsa bermata sipit, ya kan? Nasrani, Yahudi disebutkan. Nah, nanti di mana bagian orang-orang ateis, ya? Nah,
mereka bisa masuk dalam berbagai kelompok, tapi yang paling dekat adalah kuning. Karena kuning ini disebutkan tidak ada satupun yang hidup selain mereka kecuali akan dibantai. Sedangkan Dajjal sendiri, kalau yang mau taat itu enggak, yang mau beriman kepada Dajjal ngikuti dia nggak dibunuh. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini akan dihabisi. Nah, Imam Nawawi menyebutkan mirip sekali fisiknya dengan bangsa Qanturo ini yang bermata sipil ini. Maka kemiripan si fisik itu juga ada kemungkinan besar kemiripan watak dan sifat. Itu. Nah, kemungkinan besar di sini. Nah, bangsa sipil itu disebut Turk. Nah, Turk itu sampai ke Uzbekistan, sampai ke ya Asia Tengah. Itu kan wilayahnya Soviet dulu. Nah, di situ apa yang ada di akhir zaman itu juga merupakan representasi dari zaman sebelumnya. Romawi berdiri lagi. Romawi di sini adalah Nasrani, ya. Ada Greek, Yunani, ada Romawi Timur, Romawi Barat. Kemudian ada satu lagi, Majusi. Majusi itu nanti direpresentasikan mungkin Syiah. Para ulama menyebutkan Syiah itu lebih dekat kepada Majusi daripada kepada Islam. Itu. Dengan berbagai macam kesyirikannya, ya. Nah, itu semua akan menjadi sangat perbenturannya sangat kuat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan satu salihun ar-ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi, Kristen. Bayangkan walantar do angkal Yahudi itu ayat Al-Qur'an. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, ayat Quran. Tapi Nabi mengatakan kalian akan damai. Lalu kalian bersama dengan mereka akan berperang melawan musuh dari belakang kalian. Musuh dari belakang kalian itu ada dua penafsiran, ya. Yang pertama adalah di belakang Nabi, yaitu di bagian belakang Jazirah Arab, ya, menunjukkan adalah Asia Tengah ataupun Persia. Tapi ada juga di belakang, musuh dari belakang itu kan musuh yang menikam dari belakang. Ya, pengkhianat, ya, munafikun, ataupun orang yang mengaku Islam. Nah, ini arahnya pada Syiah. Mereka menisbatkan pada Islam, tapi sesungguhnya bukan Islam. Nah, itu dua kekuatan yang tidak pernah akur. Bisa akur itu pasti karena saking dahsyatnya ini. Maaf, koalisi itu dari dulu sejak perang mana-mana ada. Perang Dunia I itu koalisi antara Inggris, Prancis melawan Jerman dengan Turki Utsmani, ya kan? Nah, kalau dua kekuatan yang musuh abadi berkoalisi, itu pasti menghadapi koalisi yang lebih besar. Itulah yang saya katakan koalisi dengan berbagai macam kekuatan, dari mulai yang ateis, Majusi, Hindu, mungkin itu menguasai. Kan di sebelah sini semua, sebelah barat semua, di belakangnya barat, itu di belakang kalian. Jadi itulah perang besar sehingga orang-orang yang di sebelah timur, maaf bukan barat, sebelah timur, sehingga terjadi koalisi antara Romawi dengan kaum muslimin untuk mengatasi ini. Nah, ada ulama hadis menyebutkan orang Romawi mau berkoalisi dengan umat Islam, damai kan koalisinya, itu ya karena mereka dikhianati. Nah, kalau merujuk pada itu, sangat bisa jadi bahwa koalisinya ini dipimpin Yahudi, karena yang selalu berkhianat adalah Yahudi. Nah, itu class of civilization saya berdasarkan apa yang saya pahami seperti itu. Tidak mungkin perang ini hanya perang kecil-kecilan, kok sampai musuh bebuyutan bisa aku disebutkan sulhan aminan. Sulhan aminan itu perdamaian yang amin, yang saling percaya, yang kokoh, perdamaian yang kuat.
Nah itu kemudian menang. Lalu sampailah kalian di Dzutulul, itu kan hadisnya begitu. Tempat bernama Dzutulul. Lalu ada orang Nasrani mengangkat salib. Nah, kemudian dibunuh, kemudian orang Nasrani membatalkan perjanjian. Lalu kaum muslimin bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Nah, itu awal dari Al-Malhamah Kubro. Ya. Berarti kekuatan Romawi itu ya sebanyak Al-Malhamah Kubro itu 80 bendera, tiap panji itu 10.000. Coba kaum muslimin melawan Romawi sebelumnya diawali dengan damai melawan yang lebih besar. Di situ kemungkinan besar adalah karena jelas kalau yang namanya sikap ateisme itu akan selalu ada. Disebutkan senjata zaman Rasulullah SAW, ya fursan, itu penunggang kuda. Nah, ulama hadis menyebutkan itu bagian dari Maha Rahman Rahimnya Allah SWT, di mana perkembangan teknologi umat Islam hari ini itu sangat ketinggalan. Maka kemudian muncullah letusan besar yang menyebabkan seluruh teknologi ini hilang, sehingga kekuatannya menjadi sama. Itu akhir zaman seperti itu. Maka kembali kepada itu analisa pertama, karena adanya letusan. Ada analisa yang lain adalah karena habisnya energi yang terbarukan. Tapi analisa pertama ini saya pernah baca, bahkan itu sudah diprediksi oleh NASA bahwa akan terjadi itu sebuah ledakan besar yang menyebabkan semua teknologi akan hancur. Kalau kita bayangkan itu, ya memang masih lama. Makanya disebutkan idza qilan qad tamadat, apabila orang mengatakan sudah hampir selesai, ternyata baru mulai. Maksudnya adalah mungkin di Indonesia kita dapatkan kemenangan, tapi rupanya di tempat lain justru malah terpuruk. Ya kayak gitu. Oh sudah, alhamdulillah kita menang. Wow, rupanya di sana malah kita nggak itu. Dan itu dulu begitu. Andalusia itu, Turki Utsmani itu merebut Konstantinopel tahun 1453. Ya. Itu kemenangan besar. Sebaik-baik pasukan kata Nabi SAW adalah pasukan yang merebut Konstantinopel. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang memimpin pasukan itu. 1453. Tapi orang tidak menyangka mungkin bahwa 1495 Andalusia runtuh. Di sini inqadat, selesai. Di sini tamadat. Di sini baru mulai. Ya. Di Turki kemenangan beruntun sampai kemudian ke utara, sementara di Andalusia runtuh, kemudian kaum muslimin dijajah sampai ke Indonesia. Saya memaknai seperti itu. Di satu tempat menang, di tempat lain hancur lebur. Tapi selus. Itu juga sesuai dengan ayat watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kekalahan dan kemenangan itu kami pergilirkan, gitu. Jadi pertempuran itu menggunakan sesuai dengan hadisnya. Kalau hadis itu adab tentang hadis-hadis akhir zaman. Yang pertama, dahulukan makna yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tekstual. Kalau mau makna yang kontekstual, harus dengan qarinah, harus dengan penguat, dalil penguat, entah Quran atau Sunnah. Maka kalau disebutkan Dajjal matanya satu, ya artikan aja yang matanya satu gitu. Walaupun ada sebagian ulama kontekstual, dia hanya melihat pada sisi material saja, tidak ada sisi ruhiyah, maka cuma satu. Itu kan makna kontekstual, ya. Tetapi tetap harus merujuk pada makna tekstual dulu, karena Nabi menyebutkan seperti itu. Yang kedua, tidak boleh memastikan kalau berkaitan dengan waktu dan tempat.
Ya, karena waktu itu urusan Allah. Tempat bisa berubah-ubah namanya. Jakarta itu dulu namanya Batavia, ya kan? Kemudian menjadi Sunda Kelapa, Sunda Kelapa menjadi Batavia, menjadi Jakarta, menjadi Jayakarta, menjadi Jakarta, kan gitu ya. 4 kali tempat yang sama. Ya, lapangan Tipes itu, dulu disebut lapangan Tipes, kan sekarang lapangannya ada, jadi apa namanya, dulu pernah jadi Giant, sekarang udah jadi apa namanya, sekarang Olotemart, kan, itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Nah, maka tidak boleh memastikan, ya, kecuali yang sudah jelas tidak ada khilaf. Contohnya di Makkah, Madinah, kan nggak ada tafsir yang lain, gitu ya. Tapi kalau di suatu tempat, nah itu nggak boleh, kecuali sudah ada dalil yang kuat. Itu tentang akhir zaman. Maka dikatakan di situ perang menggunakan pedang, panah. Iya, kita artikan itu. Ya, tidak boleh mengartikan, oh berarti maknanya secara kontekstual begini. Tidak. Ya itu. Gitu. Kenapa? Karena ada satu ungkapan untuk akhir zaman itu umurun idham, perkara-perkara yang menakjubkan, yang nggak masuk akal. Sampai pohon-pohonan, batu-batuan bisa ngomong. Ada nanti hewan melata muncul dari tanah yang ngomong bicara cara manusia. Nah, dulu kita bingung, ternyata sering ada cloning, ada segala macam kok. Ya. Nah, kalau manusia aja bisa bikin kayak gitu, apalagi Allah, ya. Sangat mudah. Nah, gitu.